Hari ini kita mau ngomongin bisnis online. Jadi teman-teman yang punya punya ketertarikan berbisnis entrepreneur, kita bakal ngomong gitu. Di sini udah ada Kak Martin dan ada Kak Nanda juga yang terus speaker dulu, terus ada teman-teman juga dari Anita, ada Arianti juga. Gue mau nyapa dulu deh. Tadi Kak Martin udah ngobrol bareng tapi belum disapa ya. Kak Martin gimana kabarnya Kak? Halo, baik. Sekarang lagi sibuk apa? Sibuk desain interior masih online masih. Oke, jadi interior desain kan ya kerjaannya sekarang ya? Iya, betul. Terus itu bisnisnya masih jalanin? Bisnis apa ini? Online. Online-nya masih online shop barang-barang rumah tangga. Barang-barang rumah tangga ya. Terus ini di online di marketplace gitu doang berarti ya? Bagaimana? Iya, betul. Berarti nggak buka toko atau apa gitu kali ya? Enggak sih, masih online aja. Oke. Nah, terus di sini juga ada Kak Nanda, Rela. Halo Kak. Halo. Halo, apa kabar? Baik. Sibuk apa nih sekarang? Kalau sekarang ya masih ngurusin si klinik kecantikan itu. Jadi kalau tadi Kak Marlene di bisnis alat rumah tangga, ini Kak Nanda di bisnis kecantikan ya? Oke, sambil ini kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya. Di sini juga ada teman-teman lain yang udah gue naikin jadi speaker dan co-host gitu. Nah, sambil itu gue mau nanya dulu deh ke Anita. Halo Anita. Anita. Ada. Kalau Anita ada ini nggak? Ada ngebuat bisnis atau enggak? Nah, kalau misalnya buat bisnis sih gue nggak ada, tapi gue ada pengalaman dalam memegang online shop orang gitu. Oh, oke. Jadi adminnya gitu atau gimana? Iya, jadi admin, terus habis itu jadi admin sih pernah. Oke. Nanti kita coba cerita-cerita lagi, tapi gue mau ke ini dulu ya teman-teman yang kita udah undang tadi Kak Marlin sama Kak Nanda buat cerita dulu ya. Nah, langsung aja Kak Marlin. Boleh cerita sedikit usaha yang dijalani sekarang, mulainya gimana gitu. Mungkin dari mulainya dulu deh, Kak. Halo. Ya. Oke. Boleh. Cerita lagi ya. Mulainya itu awalnya itu ketika menikah. Ya. Jadi basicnya kan saya interior design, tapi suami ada channel untuk supplier barang-barang rumah tangga. Ya. Udah gitu, jadi oke lah kita coba untuk side hustle-nya tuh online shop barang-barang rumah tangga ini, online shop. Pas kebetulan 2020 juga pandemi, proyek juga sedikit, jadi oke lah difokusin. Waktu itu kan saya ikut webinarnya Bang John juga cerita-cerita mengenai side hustle gitu. Gimana sih caranya nambahin income gitu kan. Side hustle oke lah, dari situ mulai difokusin 2020. Sebenarnya sih kalau lihat tokonya sih dari 2018, cuma kan memang benar-benar sampingan gitu. Pas 2020 itu mulai difokusin. Awalnya sebelum 2020 itu jadi kayak apa ya, resellernya, jadi misalnya ada yang beli gitu ya, ada yang beli, nah saya baru orderin gitu kan. Cuma karena makin lama makin difokusin, kayaknya susah nih kalau misalnya kayak gitu sistemnya, karena kan kadang-kadang pengirimannya delay gitu kan, atau enggak begitu di-order, wah barangnya habis gitu. Nah, berarti pas 2020 itu mulai nyetok barang. Nyetok barangnya juga di tempat sendiri, karena saya masih rent apartemen, jadi ya itu bikin gudang di kamar, kan ada 2 kamar nih. Satu dijadiin gudang untuk online shop gitu. Beli-beli rak gitu. Dan dari situ mulai ya dijalanin lah ya gitu. Dan pas lagi 2020 itu kan banyak influencer membantu UMKM dengan nge-promote barang-barang gitu kan. Saya coba
kirim ke seorang influencer dan ternyata responnya bagus sekali gitu ketika dia review gitu di akhir 2020 itu gitu. Jadi mulai dari situ jadi mulai makin pede lagi gitu kan, makin pede lagi. Jadi karena orderan dia waktu itu sangat gara-gara dia review orderan tuh banyak banget sampai ratusan, sampai barang-barang udah menjalar ke living room gitu kan. Wah, pokoknya itu apartemen udah kayak kapal pecah. Akhirnya kita memutuskan awal 2021 itu menyewa gudang gitu. Menyewa gudang karena tempat udah nggak cukup, jadi nyewa gudang aja sampai sekarang gitu. Gitu sih ceritanya. Waktu itu berarti apartemennya benar-benar berantakan banget ya kalau Iya. bayangin ya. Apartemen Kacau. Masih terus kan waktu panas itu lagi. kan ya masih kita yang packing sendiri, udah gitu kan packingnya juga masih di lantai gitu kan, bukan ada yang meja packing gitu. Wah, pokoknya berantakan banget lah. Jadi emang ya. Terus berarti sekarang pindah barang-barang ke gudang gitu ya. Tapi kalau Iya. semua masih di apartemen ya. Iya. Ada. Jadi nyewa gudang. Itu seru juga sih. Jadi kalau bisa lihat kayak ya udah kayak kalau mau usaha ya udah ada yang adanya dulu gitu, nanti mikirin ke depannya kayak gitu kali ya. Betul. Sedikit demi sedikit. Terus tadi ada mention kalau kirim barang ke influencer ya. Iya. Itu emang kepikiran kayaknya emang sengaja, oh siapa tahu dia repost atau apa gimana, atau udah ada strateginya atau apa, udahlah kirim aja atau gimana? Waktu itu sih saya pas kebenaran momentumnya pas karena dia sedang nge-review rumah tangga dia gitu, barang-barang rumah tangga, dan dia bilang barang dia tuh pecah gitu, dan saya tuh punya barangnya gitu. Jadi saya langsung saat itu, "Mau nggak? Saya punya nih barangnya," gitu. "Oh boleh," dia bilang, "bagus nggak?" Gitu-gitu. Ya. Terus kirim, ya udah ada apa lagi, kirimin lah yang bagus. Nah tapi yang dia review kirim sebenarnya beberapa macam barang kan. Ya. Cuma yang dia review tuh cuma itulah gitu. Ada sih beberapa, cuma nggak semua gitu. Dan itu langsung apa sih gitu. Jadi ya momentumnya memang pas gitu. Jadi emang udah lihat, oh ini kayaknya bisa jadi kesempatan nih ya buat masuk gitu ya. Iya. Gitu. Juga pas. Terus langsung ini banyak yang DM ke online shopnya gitu. Ya banyak yang follow. Waktu itu mah kan paling ratusan gitu kan. Followersnya baru sedikit lah sejak dia itu banyak yang follow. Terus langsung ini sih, langsung orderan di Shopee banyak. Gitu. Oke. Berarti dan kitchenware alat rumah tangga. Kitchenware. Ya kitchenware, sanitary gitu. Dan ini ya kan momentumnya menurut saya kayak pasti juga karena orang lagi di rumah ya, lagi banyak di rumah. Iya pasti betul. Kan kayak oprek kayak lagi di rumah, lagi karantina gitu kayak ini kita ternyata udah jelek ya, terus akhirnya beli gitu, kayak mungkin kayak gitu momennya jadi pas gitu. Oke. Thank you Kak Marlin buat ceritanya. Mungkin nanti balik lagi sekarang nyoba ke Kak Nanda dulu. Kak Nanda. Hai. Halo, mungkin boleh diceritain dikit Kak gimana awalnya bisnis ini skincare ada? Iya, kalau yang sekarang sih bisnis skincare. Ya. Kalau yang bisnis skincare ini itu kami mulainya dari bikin klinik kecantikan. Jadi sebenarnya kalau untuk saat ini kami masih lebih banyak ke offline-nya. Untuk online-nya ini baru-baru mulai aja karena skincare-nya sendiri yang bisa dipakai di rumah itu baru launching belum ada setahun kayaknya. Jadi masih lebih banyak di offline sebenarnya. Cuman dulu sebelumnya si bisnis skincare ini itu aku pernah bisnis online juga. Dan awalannya itu mirip sama yang Kak Marlin tadi. Jadi dimulai dengan dropship. Aku ngejualin barang di mana kalau ada orang yang pesen, aku baru order ke si supplier ini. Kayak gitu sih. Jadi itu emang kalau buat mulai belajar jualan, kalau menurutku itu lumayan solutif ya. Kalau dropship gitu. Karena kan kita minimal modal, minimal risiko. Modalnya cuma di kuota internet lah ya. Kuota internet sama listrik gitu. Dan tekad buat berjualan. Dan itu kalau misalnya ditekuni ya benar sih
lama-lama ya ngasilin juga. Jadi dulu sama ceritanya kayak Kak Marlin, awalnya dari dropship, terus di dropship kerasa ada beberapa apa istilahnya, ada beberapa kendala tentang supply lah yang pas di order terus bisa lah apalah akhirnya di nyetok sendiri, jadi naik tingkat lah itu, naik kelas dari dropshipper jadi reseller waktu itu gitu sih. Cuman kalau yang dulu itu aku bisnis online-nya lebih ke baju cewek. Cuman waktu itu nggak aku lanjutin karena ada keperluan keluarga. Jadi aku baru ngelahirin anak, terus ya udah sibuk sama keluarga lah, akhirnya si online shop ini tadi nggak aku lanjutin gitu. Terus setelah vakum beberapa waktu, baru sekarang mulai lagi belajar lagi, ngulang lagi dari awal di bisnis skincare. Karena ternyata antara jualan zaman dulu sama jualan zaman sekarang beda banget ininya, apa namanya istilahnya, cara kerjanya ya. Itu udah beda banget. Jadi kayak ya udah ngulang dari awal lagi, belajarnya mulai dari nol lagi gitu sih. Oke. Mungkin gue mau sedikit ngulik dari awal tadi. Itu mulainya dari kapan, Kak? Bisnis pertama itu? Kalau yang jualan online yang dropship tahun aku baru lulus itu kapan ya? 2013. Oh, lumayan nih, sama sekali. Udah lama kan? 2013 itu dulu kayak masih awal-awalnya smartphone baru awal-awal booming. Terus sosmed waktu itu Tokped belum ada kayaknya, Shopee belum ada. Dulu aku jualannya di toko bagus yang sekarang jadi OLX. Dulu kayaknya itu. Kalau Tokped aku lupa sih udah ada belum ya. Cuman kayak yang belum booming gitu. Jadi online shop belum banyak memang. Jualannya waktu itu baru di Facebook yang banyak. Jualan di Facebook sama BlackBerry Messenger kalau zaman dulu ya. Iya. Itu bikin grup gitu. Kalau sekarang mungkin yang relate sama itu ke grup WhatsApp gitu kali, atau grup Telegram gitu. Kalau dulu kan nggak ada ya, adanya BlackBerry Messenger, jadi pakai itu sama pakai Facebook, jadi di sosmed. Sama forum kalau dulu di Kaskus. Cuman kalau sekarang forum udah nggak terlalu ini kan, udah nggak terlalu musim gitu. Betul, iya. Kaskus gitu kali ya, FJB Kaskus ya. Iya, kalau dulu jualan itu Kaskus di FJB, di forum jual beli, sama di ini forum-forum bisnis. Jadi kadang itu kita cari trip yang isinya itu orang-orang yang nyari peluang buat bisnis. Terus ya udah deh aku reply di situ. Oh, cari peluang buat bisnis nih, atau join ke aku aja jadi reseller atau jadi dropshipper. Enak loh, minimal modal bla 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 gitu kan. Padahal sebenarnya aku sendiri juga dropshipper, cuman kan dia nggak tahu. Jadi ini barang dropship, aku dropshipping lagi gitu. Waduh. Tapi berhasil ya? Berhasil sih dulu, lumayan lah. Nggak banyak banget kayak Kak Marlin sampai sewa gudang dan sebagainya, karena nggak terlalu lama juga waktu itu aku kayaknya. Selama hamil berarti nggak sampai 9 bulan ya. Jadi aku kerjain pas sudah hamil sekian bulan, terus terpaksa berhenti waktu melahirkan. Karena nggak keurus lagi, aku sendirian waktu itu di luar kota kan, nggak ada keluarga yang bantuin, jadi ya udah aku lepas aja. Gitu. Habis melahirkan ya udah nggak terlalu mikir lagi juga ya. Iya, udah prioritasnya geser waktu itu. Nah, tadi kan dari dropshipper terus jadi ke reseller gitu. Kalau kan kita mikir kan ya udah dropshipper aja gitu kan lebih mudah gitu, kayak bisa taruh barang di rumah atau itu. Terus kenapa kan Anda kayak jadi switch gitu ke reseller gitu dari dropshipper? Ada beberapa faktor sih. Faktor pertama itu duit ya yang jelas. Jadi kalau dropshipper itu harganya waktu kita ngambil kan lebih tinggi daripada kalau pas kita beli dalam jumlah banyak, alias kita jadi reseller grosir gitu ya. Kita belanja grosir sama kita dropship, harganya tuh beda. Dan selisihnya biasanya lumayan. Jadi kalau misalnya dropship terus, ya cuannya nggak bisa banyak dong. Ya benar sih, risikonya lebih rendah. Tapi jatuhnya gain-nya yang kita dapat itu juga nggak bisa tinggi. Gitu. Terus yang kedua, masalahnya di ini, apa ya istilahnya, kontrol barang dan supply itu jadi lebih susah kita kendalikan ketika kita dropship sebenarnya. Apalagi kalau waktu itu aku dropshipnya baju, yang model bajunya cewek itu kan ganti-ganti terus kan, tiap hari banget itu ada model baru keluar. Jadi kita itu harus mempelajari model yang baru keluar itu tiap hari, sedangkan barangnya nggak ada di kita. Jadi itu yang ada kesulitan. Kayak misalnya ada customer yang nanya,
ini bahannya apa, lebar dadanya berapa, panjangnya berapa. Nah, barangnya kan dari kita nih. Jadi kadang kita kalau nanyain detailnya itu ke si supplier itu suka agak lambat gitu. Jadi mesti pinter-pinter ngeles lah ke si customer gitu. Sedangkan kalau barangnya dari kita sendiri kan enak tuh, jumlah stoknya berapa juga kita lihat, barangnya kayak gimana juga kita lihat kayak gitu. Itu alasan keduanya itu sih. Oke. Jadi kayak udah berasa kayaknya bisa lebih nih dari segi tenaga, energi juga udah bisa ngelakuin resell gitu ya. Iya, terus modalnya juga udah kekumpul dari hasil dropship gitu kan. Jadi ya udahlah. Karena kalau dulu alasannya kenapa mulainya dari dropship nggak langsung reseller, ya karena satu nggak ada modalnya, dua nggak ada pengalaman caranya jualan nih gimana. Jadi ya belajarnya dari dropshipper yang risikonya minimal banget itu. Mungkin kalau misalnya dropshipnya barangnya yang satu jenis aja gitu kayaknya lebih enak ya. Misalnya nih dropship apa yang aku sering lihat di iklan tuh reed diffuser gitu atau oil itu kan essential oil kayak gimana ya kayak gitu warnanya kayak gimana ya kayak gitu kita sekali tahu warnanya gimana ya udah kita nggak perlu bingung lagi gitu loh. Beda sama kalau dropshipnya baju yang modelnya ganti-ganti terus gitu. Kan essential oil nggak ditanya lingkar dadanya berapa ya. Iya makanya paling cuma butuh tahu berapa mili gitu doang kan. Betul. Nah ini juga jadi sendiri lihat kayak tadi Kak Martin dari step by step gitu, dari misalnya di rumah terus baru punya gudang, di Kak Nanda pun juga step by step ya. Jadi dari dropshipper terus naik jadi reseller gitu. Jadi kalau misalnya di sini apa ya memulai tapi agak ragu-ragu ya mulai start small aja gitu kan. Jadi kita lihat dulu kemampuan kita seberapa bisanya. Oh kayaknya kita bisa naik level lagi, ayo berubah lagi punya gudang atau jadi reseller atau nanti mungkin bisa punya brand sendiri maybe gitu kan. Nah, terus tadi kan Anda juga sempat mention, nah di jualan dulu sama sekarang beda gitu. Apa nih yang kayaknya paling beda gitu? Yang beda itu karena akses internet kan udah luas banget ya. Ya. Terus akses ke supplier atau produsen itu jadi gampang banget. Jadi orang-orang yang jualan itu jadi juga banyak banget istilahnya gampangnya jadi lebih banyak itu satu. Jadi persaingannya itu jadi lebih ketat. Terus yang kedua bedanya marketplace sekarang udah banyak banget dan marketplace ini sayangnya produk-produk impor itu juga banyak banget. Jadi untuk yang lokal-lokal kecil-kecil gini sering kalah harga kalau sama yang impor-impor langsung dari Cina, Korea gitu ya biasanya kalau di marketplace itu. Jadi saingannya agak berat di situnya. Terus yang ketiga caranya orang belanja itu juga beda sih aku rasa. Kayak kalau dulu itu lihat testimoni dari bukti kirim resi barang gitu aja orang udah percaya. Kalau sekarang kan testimoni itu butuh yang testimoninya dari teman-temannya sendiri. Temanku pakai baru aku mau pakai gitu. Atau dari influencer kayak gitu. Kalau zaman dulu mah mana ada influencer, adanya kan kita bayar iklan, namanya iklan gitu kan biasanya iklan ke TV gitu. Atau iklan-iklan yang berbayar yang apa namanya dari brandnya kita sendiri gitu. Kalau sekarang udah geser banget, jadi orang-orang lebih banyak mendengarkan apa kata massa. Jadi sekitarnya bilang apa, dia baru mau dengerin itu. Kalau dulu nggak kayak gitu soalnya, jadi ya gitulah. Ya. Justru malah sekarang ini ya lebih ke mulut ke mulut ya yang. Iya, apa sih istilahnya gitu, community based kah? Community, itu juga kayaknya sekarang makin banyak ya. Terus dulu mungkin ikannya dulu saya sakit pinggang setelah ke klinik tong-tong. Saya testimoni kayak gitu ya dulu ya. Oke. Thank you kan Anda buat cerita dari awal gimana caranya bisa bangun bisnis online gitu. Dan ngomong-ngomong komunitas, teman-teman yang di sini bisa gabung ke komunitas di Growth Space di Discord di Kelurahan Sukamaju by Growth Space. Linknya udah gue touch di atas. Jadi kita bisa ngomong banyak hal lagi ya termasuk hal berbisnis ini karena ada channel entrepreneur juga di sana. Kita bisa ngobrol dan Kak Nanda kamarnya ada di situ mungkin bisa tanya-tanya lebih lanjut di Kelurahan Sukamaju. Jadi langsung aja teman-teman bisa klik link di atas di bit.ly/Kelurahan Sukamaju. Oke, sekarang gue mau lanjut tadi ke Anita yang udah sempat mention dikit pernah ngebantu temennya
jualan online. Itu gimana tuh, Nita? Jualan apa, terus gimana ceritanya? Jadi kalau misalnya waktu awal-awal sih karena emang temennya temen aku ini, enggak sih, bukan temennya temen aku, sepupunya temen aku ini punya online shop di bidang fashion, Ya. mukena sih saat itu jualnya. Nah, Hmm. terus habis itu dia lagi nyari seseorang yang bisa sebenarnya basicnya dari yang bisa foto gitu kan. Ya udah, jadi aku direkomendasikan untuk ke sana. Ya udah, jadi aku ngehandle online shopnya. Dan awalnya dan mereka ini produksi sendiri mulai dari awal sampai akhir. Ya. Gitu sih. Terus Apa tadi? jualannya kenapa? Jual apa? Jual mukena. Oh, mukena. Oke. Dan kita juga jualannya tuh di e-commerce ada, lewat Instagram juga bisa, dan lewat WhatsApp juga. Nah, kalau misalnya mungkin dulu tadi di-mention sama Kananda itu lewat community ya. Kalau misalnya aku dulu di tahun 2018 itu udah punya database WhatsApp gitu. Jadi kalau misalnya ada produk baru atau lagi ada promo, pasti akan di lewat WhatsApp blast gitu. Oke. Terus kalau Anita itu jadi adminnya gitu, admin WhatsApp-nya gitu? Iya, admin semuanya sih. Dari Instagram, WhatsApp, e-commerce. Oke. E-commerce-nya juga kalau udah 2018 mah udah Tokped, Shopee gitu kali ya? Ya udah ada Tokped sama Shopee, tapi lebih ke Shopee sih. Soalnya Tokped kayaknya kalau misalnya untuk barang-barang cewek itu lebih ke Shopee sih. Jadi Tokpednya kurang. Menarik nih. Jadi Shopee ya, kayak kalau ini juga ada behavior-nya antara Tokped dan Shopee ya. Tapi kita mungkin nggak gitu bahas terlalu dalam lagi. Mungkin gue mau tanya nih, kayak tadi kan Kak Marlin step by step, Kak Nanda step by step gitu. Kalau Anita sendiri di sana bantunya itu udah dari kecil atau dia udah gede jadi bisa hire admin lah gitu atau gimana? Kebetulan sih dari udah jalan sih. Udah jalan apanya sih? Sistemnya udah jalan. Jadi aku tinggal ngelanjutin maintain si Instagram, WhatsApp sama si e-commerce-nya ini sih. Oh, Gitu. Udah lumayan gede ya berarti ya? Iya, dan kalau misalnya dilihat sih mereka juga sama pakai itu juga endorse artis-artis seleb. Jadi ngebantu juga untuk nge-boost si produk mukena ini. Oke. Pas nge-hire Anita itu dia udah jalan berapa lama tuh? Tahu nggak? Berapa ya? Kayaknya baru 6 bulan, nggak tahu lupa. Pokoknya sekitar segitu. Nggak inget juga. Berarti grow-nya lumayan tinggi ya dia ya? Iya, lumayan. Karena dari endorse juga kali ya, jadi lumayan. Oke, nice. Thank you Anita buat ceritanya. Tadi gue lupa nanya Kananda. Kalau Kananda sendiri pakai endorse gitu nggak sih? Atau gimana? Kalau yang sekarang yang skincare ini pakai sih endorsement juga. Cuman aku belum nemu yang gongnya kayak Kak Marlin atau Anita tadi. Kan intinya kalau bisnisku yang sekarang ini ada dua ya. Yang satu klinik kecantikan, yang satunya lagi skincare yang OTC yang buat dipakai di rumah gitu. Nah yang klinik kecantikan ini kami udah mulai nemuin rumusannya nih. Maksudnya kayak kalau influencer yang ini berarti kita endorsementnya tentang apa. Kalau influencer yang itu kita endorsementnya tentang apa. Itu udah mulai ketemu karena konsepsinya lumayan bagus dengan rumus-rumus itu. Nah yang skincare ini sampai sekarang masih belum nemu yang bagus gimana. Jadi sampai sekarang masih riset. Cuman kalau ditanya apakah menggunakan endorsement juga, ya kami bayar endorsement, kirim PR package untuk di-review, kayak gitu-gitu sih. Kayaknya itu sekarang jadi kayak keharusan nggak sih? Harus ya, kayak kirim-kirim PR package gitu-gitu ya. Mandatory ya. Iya betul. Oke. Jadi salah satu tipsnya ya kayaknya jadi pakai endorsement itu buat teman-teman yang sekarang lagi bangun bisnis online bisa tuh digunain. Kalau teman-teman ada yang mau nanya juga silahkan langsung request ke atas atau ada di tombol sebelah kiri, nanti gue add. Kalau tuh teman-teman ada yang pernah berbisnis online atau lagi bisnis online juga boleh. Kalau mau sharing-sharing silahkan ya. Tinggal request, ada tombolnya di sebelah kiri bawah, nanti gue accept gitu. Oke. Dan gue balik lagi ke Kak Marlin gitu. Nah tadi udah sempet cerita gitu kayak dari rumah dari apartemen terus pindah
pindah barang ke gudang, terus rumah berantakan, segala macam gitu. Sebenarnya ada nggak sih tantangan-tantangan lain gitu ketika jalanin bisnis online ini gitu? Kalau dari Kak Marlin nih. Waktu awal-awal sih ke ini ya, komplainan customer Ya, gitu tentang kan ada barang pecah belah, "Ini Kak pecah gimana gini," gitu. ya. Itu sih waktu itu karena yang di-endorse itu kan barang pecah belah, nah itu ada beberapa barang yang nyampenya pecah gitu kan. Cuma memang, CS ya, customer service juga gimana cara kita resolve-nya juga itu sangat penting. Karena, meskipun misalnya barangnya pecah, cuma kita kan maksudnya bantu untuk penggantian misalnya, ke asuransi atau enggak misalnya kita, teruskan ke ekspedisi atau Shopee atau Tokped-nya gitu ya, dan dia dapat penggantian itu, aman sih. Maksudnya walaupun ada trouble cuma customer tetap ngasih bintang 5 gitu. Jadi memang, ada tantangan di customer service-nya. Waktu itu kan masih saya sendiri kan. Oke. Sampai saat ini juga, kadang-kadang masih sama saya gitu karena, itu salah satu ujung tombaknya ya kalau di online shop gitu. Keramahan, admin CS, terus gimana caranya nge-resolve, keluhan-keluhannya gitu. Karena customer kan meskipun ada deskripsi jarang baca, udah gitu dia juga nggak tahu alur komplainan gitu. Jadi misalnya barang diterima gitu ya, saya padahal udah pasti, sampai tempel gitu, harap video unboxing gitu kan. Cuma pasti alurnya tuh dia kasih bintang 1 gitu kalau komplain. Padahal kan bisa sebelum klik ke sana diterima, dia ajukan komplain gitu kan. Ya. Gitu. Cuma karena mungkin ya dia juga kurang tahu alurnya, jadi dia komplain tuh di ulasan gitu, di bintang 1. Nah, kayak gitu-gitu sih. Cuma, kalau misalnya kita, approach dengan baik, misalnya, "Kak gimana, ada masalah dengan barangnya?" Bisa walaupun dia udah kasih bintang 1 ya. Ya. Kalau saya masih bisa, "Sok bisa dibantu," gitu. Kalau misalnya ada komplain, kalau ada videonya bisa kita bantu gitu. Kalau yang seller lain kan saya juga pernah ngalamin ya, kalau misalnya udah kasih bintang 1 kita sorry ya, kita nggak bisa ganti gitu, nggak bisa kasih solusi gitu. Kalau saya sih pengennya ya win-win solusi, maksudnya sama-sama enak karena saya juga selain seller kan saya juga customer dari online shop lain kan gitu. Jadi saya mengertilah pain in the ass-nya customer tuh gitu. Jadi, itu sih tantangannya juga nge-handle komplain. Gitu. Berarti itu kalau udah kasih bintang 1 udah nggak bisa dianggap bintang 1 gitu. Nah bintang 1-nya sendiri ada sih, ada yang misalnya, "Oh ini pecah," atau gini. Kalau misalnya dia kasih bukti unboxing gitu ya, saya bisa gitu. Saya maksudnya masih ada kebijakan untuk penggantian gitu. Kalau misalnya ada juga sih tapi yang bintang 1-nya tuh, memang ngeyel gitu. Ada sih customer ngeyel banyak banget. Misalnya saya jual teko kaca, dia tuh kasih bintang 1 ulasannya, yang datang plastik. Nah gitu kan kalau kayak gitu saya udah nggak mau misalnya, "Maaf Kak, ganti nggak?" Nggak, saya sih nggak kayak gitu. Maksudnya dia sih memang cari masalah aja gitu. Ada yang kayak gitu. Oh, oke, I see. Ini mungkin kalau teman-teman yang punya pengalaman bisnis juga boleh naik juga ya, untuk request ntar gue naikin. Nah, masih balik lagi ke Kak Martin. Sebetulnya karena ini nih, karena ngomongin tadi soal barang pecah ini gitu. Sebetulnya kalau barang pecah itu gimana? Kalau misalkan dari ekspedisi yang salah gitu ya, itu bisa kita komplain ekspedisi sebagai penjual atau gimana? Jadi waktu itu ya kan saya waktu awal itu saya tuh masih belum tahu kan ya gimana sih ini kalau pecah ya saya coba akhirnya komplain by email ke ekspedisi gitu kan dan komplain juga ke Shopee-nya gitu. Cuma waktu itu sih bener-bener dipingpong banget ya orang itu pokoknya mungkin entah itu ekspedisinya gitu ya. Jadi harus melampirkan bukti, oke udah ada bukti terus dia lempar saya ke sana, lempar saya ke sini sampai akhirnya saya pilih ya, mungkin saya ada juga sih pemikiran gini, mungkin kalau saya bubble-nya lebih tebal nggak akan terjadi gitu kan. Tapi maksudnya berarti saya kan merasa ada part salah saya juga gitu kan. Cuma oke lah jadi kita improve gitu kan si packing-annya gitu. Yang udah pecah ya udah misalnya kita ganti gitu ya.
Tapi saya juga kan ada grup seller gitu ya, ngobrol-ngobrol. Ternyata bahkan mereka ada yang udah di packing kayu pun, ada yang yang masih pecah gitu. Jadi memang kita kan sebagai seller nge-packingnya maksimal lah ya. Kalau saya misalnya pecah belah itu biasanya bubble-nya double, terus dus produk kan ada, saya dus lagi, dus yang kayak Indomie gitu loh yang keras. Jadi kalau misalnya kena impact gitu kan dia nggak melenyot langsung gitu kan, keras gitu. Gitu. Kalau dari saya semaksimal mungkin, tapi handle di pengiriman kan, di ekspedisi kan kebanyakan sih dilempar ya, kebanyakan gitu. Jadi bukannya saya apa ya, nyalahin atau lepas tanggung jawab, tapi ada part juga ekspedisi berperan gitu kalau misalnya barang pecah gitu. Makanya sampai kenapa ada yang di packing kayu tapi dia tetap pecah, berarti kan mungkin dia impact-nya kena ke bantingnya itu segimana gitu kan ya, walaupun nggak kededet gitu. Jadi solusinya kalau di Tokopedia saya aktifkan asuransi, kalau di Shopee memang kalau Shopee lebih agak susah sih ya untuk klaim gitu. Jadi kalau Shopee saya asalkan dia ada bukti gitu ya, saya sih ini bisa kasih solusi lah gitu untuk penggantian dan lain-lain gitu. Tapi ya setelah di-improve packing sih semakin sedikit ya kasus rusak gitu. Berarti kalau itu sejauh ini kalau ke ekspedisi ya nggak pernah dapat jawaban ya sejauh ini ya. Ya. Nggak ada solusi. Iya. Ya, jadi emang ya udahlah diri kita sendiri yang ya udahlah gitu ya. Iya. Itu yang menarik sih, kayak ini pernah gitu kayak dapat sebenarnya nggak pesan sih, lebih waktu itu package Natal gitu kali ya, nyampe ke saya gitu ada oil gitu apa ya, kayak yang buat diffuse yang ditancapin begitu lah gitu. Itunya cairannya pecah gitu ya, botolnya itu pecah gitu, jadi gila. Dan saya nggak videoin gitu, oh ya udahlah kayak nggak usah videoin gitu, kayak itu juga salah ya, kayak udah langsung buka aja. Terus ya udah pas buka, kok lengket ternyata pecah gitu. Nah, akhirnya kan saya kasih tahu ke teman saya yang ngirim gitu. Ternyata dia lapor ke si yang bikin package-nya gitu. Walaupun nggak videoin, ternyata dia mau ganti loh. Akhirnya diganti sama dia, kasih lagi tuh satu tuh sama ada kayak spray gitu kayak buat permohonan maaf ya gitu. Wah, ternyata kayak gitu seru juga, kayak ya itu dari mereka sendiri ya, terus dan si ekspedisi mungkin nggak ada urusannya gitu lah ya. Iya, karena ribet ngurusinnya. Ya. Oke, thank you Kak Malin buat ceritanya. Terus di sini udah ada Bayoni yang naik. Mungkin mau cerita juga tentang pengalaman gimana berbisnis online. Halo, panggil apa nih? Bayoni. Halo, selamat malam. Halo, malam. Malam, teman-teman. Jadi ini gue Devon. Dan gimana nih, Bioni panggilnya apa? Bioni atau Bayoni? Panggilnya Oni aja kali ya. Oni. Oke, Oni. Oke. Dengar nih juga ini nih, ya juga lagi bangun bisnis online nih. Iya, benar. Apa nih bisnisnya? Oke, jadi perkenalin kan namaku Oni ya. Aku tuh jualannya itu di bidang fashion, kaos cewek gitu. Kaos cewek yang harganya itu bisa dibilang murah-murah gitu ya, di bawah 50.000, bahkan di bawah 40.000 sih gitu. Untuk saat ini aku jualnya baru di Shopee aja. Mulainya kapan itu belum lama sih, sekitar Agustus 2021, berarti baru sekitar 8 bulanan ya. 8 bulan. Terus kalau kenapa aku memulai? Karena mungkin dari mengapa sih ya. Kalau mengapa karena memang kayaknya lebih cocok di bisnis dibandingkan sama orang gitu. Mungkin kayak gitu. Udah mulai tersadar gitu maksudnya. Terus akhirnya gimana caranya harus cari nih gitu bisnis yang emang bukan buat main-main lagi gitu. Jadi tuh mungkin dari dulu tanpa
tanpa saya sadari gitu, saya punya ketertarikan bisnis kan, bahkan dari SD sih. Dari SD itu kayak apa aja udah dijual gitu, SMP, SMA, kuliah. Kalau orang-orang mikirinnya sekolah, kalau saya mikirin kayak apa ya yang bisa dijual gitu. Kayak menemu apa yang di sekitar kita kayak oh ini bisa dijual nih gitu. Cuman kan mungkin dulu cuman dijadiin apa ya set hustle doang gitu. Tapi lama-kelamaan ya namanya fresh graduate umumnya gitu kan pasti kerja dulu kan gitu. Kita kan nggak bisa idealis langsung bisnis gitu ya kan. Cuman emang setelah berapa bulan kerja gitu kayaknya emang jiwanya di bisnis deh gitu. Ya udah deh akhirnya memutuskan untuk bilang ke orang tua boleh nggak gitu. Apalagi kemarin keadaannya aku tuh pas lulus itu zaman-zaman angkatan corona ya COVID. Jadinya kayaknya orang tua juga jadi kayak oh susah juga nih nyari kerja gitu dengan keadaan kayak gini. Ya udah deh peluang yang ada kamu manfaatin aja nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya dapat restu untuk boleh nih full time bisnis gitu. Tapi waktu itu belum resign masih kerja gitu. Nah kalau kenapa jualan itu jadi aku mikirnya gini sih. Aku manfaatin kadang kan kita bingung ya mau jualan tuh jualan apa sih gitu. Cari semua orang mungkin banyak yang pengen jualan gitu tapi bingung apa gitu ya. Apa yang bisa dijual gitu. Terus kalau aku biasanya mulai lihat dari hal-hal yang ada di sekitar kita gitu, di sekeliling kita gitu. Karena kalau kita lebih kenal sama produknya gitu, sama barangnya gitu, kita lebih ya kalau kita lebih kenal kita lebih gampang lah untuk maininnya gitu karena kita tahu seluk-beluknya gitu. Iya gitu kebetulan aku tinggal itu di daerah Cipadu mungkin kalau tahu itu kalau yang tahu itu mungkin pusat-pusat tekstil ya kayak Tanah Abang gitu. Jadi kalau di daerah sini itu tetangga-tetangga mayoritas memang rata-rata penjahit gitu. Nah saya ngeliat nih ada barang yang mereka jahit dan menarik gitu. Kayaknya berpotensi dan barangnya lumayan bagus gitu nggak maksudnya murah tapi bagus gitu wah kayaknya ini kalau kita improve ini menarik nih gitu bisa jadi apa ya potensi lah gitu. Ya udah aku tuh langsung masih kerja keadaannya mulai aja tapi nggak terlalu apa ya nggak terlalu ngoyo banget sih saat itu pokoknya jalanin aja dulu gitu. Nggak terlalu ditargetin gimana cuman memang yang penting konsisten gitu kita upload terus waktu itu di TikTok Shop itu belum tahun lalu itu TikTok Shop tuh belum terlalu booming gitu ya jadi kebetulan juga sih sebenarnya hari pertama jualan itu saya langsung iseng upload di TikTok gitu maksudnya kayak iseng aja lah gitu pokoknya FYP kan nggak mudah ya gitu tapi kita nggak tahu kapan suatu saat saya percaya aja pasti akan ada video yang FYP gitu. Hari itu juga video kedua atau ketiga saya upload itu ternyata FYP gitu. Alhamdulillahnya itu FYP dan mulai sejak saat FYP itu jadi hari pertama dagang itu yang order 1 terus kemudian setelah FYP itu saya masih ingat sih itu karena sejarah online shop saya jadi saya ingat banget hari kedua itu yang order sekitar 16 hari ketiga jualan 32 hari keempat sekitar 80-an hari kelima sampai seterusnya itu udah stabil di atas 100 terus gitu jadi kayak ya intinya kita berusaha apa ya maksudnya jual kalau bisa tuh kalau belum punya ide gitu nggak usah terlalu idealis banget gitu karena kita juga harus sambil menyelam sih gitu coba-coba dulu aja gitu nanti akan berjalan nanti di tengah-tengah tuh harus improve gitu jadi susah sih kalau misalnya mau langsung bagus gitu jadi dan nanti juga pasti bakalan jalannya sih kayak saya nggak tahu nih kapan lakunya gitu ternyata tanpa saya tahu gitu tiba-tiba videonya FYP gitu dan tiba-tiba langsung dalam hari ke-5 itu orderan langsung 100 bulan depannya itu orderannya langsung 300-an depannya lagi langsung 500-an bulan depannya lagi langsung 600-an bulan depannya lagi langsung 800-an gitu bener cepet banget sih gitu dan ya gitu sih Kak mungkin sejarahnya kayak gitu kali ya. Oke.
Menarik ya, ini TikTok Shop ya, ini yang kita belum sempat bahas dari tadi nih. Ini juga Betul. lagi menarik banget. Sekarang gimana kalau TikTok Shop itu rame banget ya, kalau dilihat kayaknya rame banget nih. TikTok Shop iya itu jadi salah satu menurut saya sendiri jadi gini apa ya, mungkin ini juga saya pertama kali bisnis yang kayak gini di bidang fashion, terus kalau bisa dibilang tiba-tiba saya tanpa ada kesiapan apa-apa orderan naik gitu ya, jadi saya benar-benar nggak siap dari segi apapun. Waktu itu kendalanya tuh benar-benar banyak dari stok barang, sedangkan kalau di marketplace itu ternyata uang itu kan ketahan ya gitu, itu uang nggak akan cair sampai beberapa hari. Jadi itu modal tuh benar-benar kayak harus 5 kali lipat, harus benar-benar berkali-kali itu nggak akan ada cukupnya kalau duitnya emang benar-benar ketahan sih gitu. Kedua banyak di operasional yang harus diurusin gitu. Sampai mungkin sekarang itu jualan online itu kendalanya tuh saking cepatnya perkembangan digital marketing dan marketplace kali ya. Jadi saya waktu itu masih fokus di Shopee karena harus ngurus operasional yang saya juga baru pelajarin saat itu gitu, masih keteteran lah. Tiba-tiba TikTok Shop datang gitu aja gitu dan langsung booming gitu. Langsung kayak cepet banget ya, kayak TikTok nggak ada setahun, bahkan nggak ada setengah tahun kayaknya langsung TikTok Shop tuh langsung cepet banget. Nah di situ timing saya nggak pas, saya nggak mulai TikTok Shop itu saat lagi booming-boomingnya. Jadi kalau untuk sekarang sih untuk mengejar kayak ya agak-agak sulit sih, tapi bukan berarti nggak bisa. Cuman emang saya pribadi kalau TikTok Shop belum main karena untuk stok barangnya itu juga masih fokus di Shopee dulu gitu. Berarti ya ini tadi ya, kalau misalnya belum kuat gitu kan tenaga dan modal gitu, kayak belum naik level lah istilahnya ya tadi ya. Itu juga susah ya. Betul. Semua orang sih pengen sih cepet-cepet update dan upgrade gitu. Cuman kayaknya kalau dari segi apapun ya, dari segi modal, tenaga, operasional dan lain-lain, kalau belum siap rasanya kayak akan beratin diri sendiri, jadi kayak udah pelan-pelan gitu. Ntar juga pasti kalau kita konsisten mainin TikTok Shop pasti ntar saya juga yakin lah dulu aja bisa FYP gitu. Nanti juga pasti ada masanya kalau kita tekunin kita akan bisa lah gitu. FYP akan bisa FYP ya terus-terusan. Emang benar-benar sih kalau TikTok Shop itu menurut saya itu sebagai kayak penggerak langsung merubah cara orang belanja gitu. Dulu itu orang yang ini kan saya juga punya beberapa teman sekarang jadi punya perkumpulan sesama online shop gitu. Mereka bilang dulu itu memang namanya kita jualan di marketplace bisa dapat orderan 100 aja setidaknya harus tahun jualan gitu, pasti bertahap gitu ya. Cuman kalau di TikTok Shop ini nggak menutup kemungkinan hari itu kita FYP, hari itu juga orderan kita 1000 gitu. Jadi di sini tuh TikTok Shop emang membuka peluang dan harapan banget sih bagi pemula-pemula online shop gitu. Karena memang ada faktor lakinya juga gitu di situ gitu. Jadi kayak bikin orang-orang yang tadinya nggak semangat buat jualan gitu, pas tahu ngelihat orang-orang viral gitu loh, maksudnya dalam waktu cepat dagangannya viral, orderan langsung ribuan gitu. Untuk mendapatkan orderan ribuan itu kalau di marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada tuh hampir susah banget deh gitu. Atau butuh waktu bertahun-tahun gitu. Tapi kalau di TikTok tuh benar-benar sangat mungkin gitu. Bahkan puluhan ribu itu sangat mungkin sih untuk di TikTok Shop. Jadi memang kalau untuk jangka ke depannya untuk didalemi itu bagus banget sih ininya, potensinya. Sedangkan kayaknya di Indonesia ini yang download TikTok itu belum, masih berapa persen mungkin ya gitu. Jadi untuk kedepannya masih prospeknya luas banget sih gitu. Wow, ini TikTok Shop ini ya masih kolam yang masih nggak tahu, bukan kolam lagi tapi Blue Ocean ya, Blue Ocean. Blue Ocean ya, luas. Betul. Ini Aku nanya dong. Ya silakan. Aku mau nanya dong ke Kak Oni. Halo Kak Ida. Tadi kan ceritanya TikTok Shop-nya belum jalan tapi udah FYP. Jadi berarti pas ngepost TikTok tuh link-nya tuh ke Shopee gitu ya? Iya, dulu itu dulu tuh sebelum ada TikTok Shop, waktu itu fitur TikTok Shop-nya emang belum ada gitu. Bulan Agustus tahun lalu itu kayaknya belum ada. Jadi online shop yang main TikTok itu fokusnya memang
Dan influencer juga seperti itu, fokusnya FYP untuk nautin link masuk ke Shopee gitu. Affiliate ya? Jadi trafficnya tuh emang dari TikTok saat itu gitu. Jadinya masuknya emang dari TikTok gitu. Kalau sekarang trafficnya dari TikTok, masuknya langsung ke TikTok Shop gitu. Tapi berarti udah setting TikTok Shop-nya, Kakak? Sudah, cuman memang masih direncanakan gitu. Jadi TikTok tuh agak-agak memang itu sih bisa dibilang untung-untungan gitu. Kadang kita sudah bikin konten sebagus apa gitu, kayaknya untuk FYP agak susah. Kadang konten-konten yang kita nggak duga FYP, justru FYP. Tapi nomor satu sih TikTok katanya kalau misalnya konsisten pasti suatu saat bakal dikasih FYP gitu. Jadi saya emang sekarang lagi ini sih targetnya lagi cari satu orang khusus emang untuk konten sehari 2 atau 3 post. Kemudian juga nge-live ada jam tertentu gitu. Jadi buat mancing algoritma dulu lah gitu. Kalau sekarang kayaknya karena belum lagi nggak dimainin aktif sih TikToknya, jadi orderan mungkin masuk di belasan aja gitu. Gitu Kak Marlen. Oke, makasih. Iya. Kak Marlen nggak? Gimana Ti? Ya udah, Demon duluan. Nggak, tadi mau nanya Kak Marlen nggak nyoba ke TikTok juga nih? Nah, kebetulan saya tuh baru kemarin ini kan sebenarnya saya baru jualannya kan di Tokped Shopee. Ya. Nah, karena saya pengen coba memperluas kanal penjualan, jadi saya ingin memperluas ke Lazada sama TikTok. Pas banget kemarin udah setting akun, verifikasi dan lain-lain. Dan udah ada TikTok Shop-nya. Cuman nah itu saya masih bingungnya kalau mau FYP gitu ngepost-ngepostnya di akun, misalnya akun toko. Cuma konversinya di Shopee atau di TikTok Shop-nya gitu. Karena maksudnya kalau kita pun kalau beli-beli kan masih tetap maksudnya bukan beli-beli, maksudnya kalau kita purchase kan masih di Tokped atau Shopee kan, bukan di TikTok Shop gitu ya. Jadi saya pengen tahu itu. Mending linknya kemana? Kalau sekarang sih memang kalau dulu kita bikin post video linknya tautan ke Shopee. Kalau sekarang memang setiap video itu linknya langsung masuk ke ini sih, langsung ke produk yang kita jual gitu. Jadi produknya A itu langsung kita bisa tautin link ke produk A gitu. Kalau di ya gitu paling Kak di TikTok Shop. Oke. Itu Devon. Pas banget ini baru baru mau. Ya Kak, ayo Kak kita mulai Kak, saya juga belum ini kan belum mendalami TikTok Shop itu baru memulai. Sip. Oke, nanti bisa ngobrol-ngobrol tuh kayaknya. Tahun ini lebih jauh lagi. Nah ini udah dinaik ada apa nih? Are sosmed. Apakah mau sharing atau mau nanya kah? Boleh open mic. Selamat malam. Malam. Sorry kalau sinyal mungkin agak kurang bagus. Mas mau nanya untuk menaikkan apa ya traffic entah itu nanti endingnya jadi beli atau enggak, itu caranya gimana ya Mas ya? Terima kasih. Oke, thank you pertanyaannya. Naikin traffic biar orang bisa beli atau enggak ya? Mungkin ada yang bisa jawab ini dari Kananda, Kak Marlin atau Oni atau Anita atau Arianti. Siapa nih yang bisa jawab? Kah? Pertanyaan ini. Karena saya tidak jualan juga, jadi nggak gitu nanti. Oke, aku mau ngerespon yang TikTok ya. Ini sepemahamanku aja. Kalau meng-FYP ya memahami algoritmanya TikTok gitu. Kan kebanyakan mau nggak mau kita mesti tahu nih tren yang lagi booming tuh apa sih? Ya layaknya apa? Sosial media yang lain gitu. Kadang-kadang nih banyak akun itu yang tren itu jadi kita tuh cepet-cepetan gitu loh. Cepet-cepetan ngikut gitu. Mau nggak mau. Kalau di TikTok ya setahu aku. Kalau buat FYP. Contoh nih, lagi trennya pakai sound ini. Itu bisa dicoba buat naikin buat FYP. Terus
Kalau di TikTok ini setahu aku dilihat juga dari kontennya. Dari konten. Jadi orang-orang sekarang itu nggak cuma kayak videonya pakai sound inilah atau apalah, tapi dalamnya ini menarik nggak sih buat orang mau nonton gitu. Itu juga mesti dipelajari. Kalau mau TikTok ya, itu sepemahamanku tuh kayak gitu. Kita juga tanya ke siapa tuh yang di Discord? Siapa? Kak Dea kemarin sempat bahas soal itu kan, sosial media. Nah itu bisa tuh, dia juga pernah sampai videonya itu 1M. Kiat-kiatnya tuh bisa ditanya. Di Discord lah, Kak Dea. Iya, Nah, makanya kiat-kiatnya biar FYP. Tapi kalau di TikTok itu emang setauku yang kalau mau naikin viewers ya yang lagi tren gitu. Aku pernah soalnya buat video yang emang lagi tren dan isinya itu banyak diminati ya, banyak sekali like-nya. Kalau ketika kita buat lagunya sesuai tren tapi isinya kayak kurang diminati orang ya viewersnya juga dikit gitu. Dan kuncinya sosial media yang pakai video-video singkat itu dilihat dari setahu aku ya itu 5 detik awal video. Itu menarik nggak? Kalau 5 detiknya itu nggak menarik, otomatis orang-orang bakal skip gitu. Setahu aku. Oke. Ada lagi mau nambahin Kak Nanda? Ada open mic atau gimana? Tadi pertanyaannya untuk naikin traffic biar lihat mungkin bisa jadi konversi kali ya. Ya bisa orang beli gitu. Ini di mana ya yang ditanyakan? Nah itu. Traffic di media sosial, Kak. Di media sosial, Kak. Oke. Saya bukan expert di bidang media sosial sih, cuman kalau dari apa yang saya pelajarin, ada funnel-nya untuk bikin orang konversi itu mulai dari awareness dulu. Jadi kita harus bikin orang itu aware dulu sama brandnya kita. Aware-nya itu gimana? Macam-macam caranya. Kalau misalnya di TikTok tadi sama kayak katanya Kak Arianti tadi ya, di 3 detik pertama malah kalau yang saya tahu untuk video itu biasanya orang aware-nya itu di 3 detik pertama dia tertarik, dia bakal lanjutin nih nonton videonya kita kayak gitu kan. Kalau misalnya di IG entahlah mungkin nanti beda lagi. Caranya di setiap platform itu akan berbeda-beda. Tapi yang jelas di awal itu kita harus ngejar awareness dulu. Jadi orang itu paling enggak tahu dulu lah tentang brandnya kita. Dia pernah dengar dulu lah tentang brandnya kita. Entah itu lewat kontennya kita, entah itu lewat testimoninya orang-orang, reviewnya orang-orang, influencer, dari iklan, kayak gitu. Jadi ketika dia udah aware, kalau misalnya awareness yang kita jalin itu bikin tertarik buat mampir ke tempat kita, dia bakal mampir nih. Ketika dia mampir ke platformnya kita, ke profilnya kita, kalau dia melihat ini menarik atau sesuai sama apa yang dia butuhkan, dia biasanya akan follow atau at least dia bakal kepo-kepo nge-save atau komen atau apa. Itu ya ada beberapa orang yang dia bisa terkonversikan ke ke penjualan. Cuman memang kita nggak bisa mengharapkan langsung karena namanya orang jualan itu kalau menurutku mirip-mirip sama orang PDKT mau pacaran gitu nggak sih? Jadi awal itu dia kudu kenal dulu, setelah kenal dia pelajari dulu cocok nggak nih sama aku, ntar kalau udah cocok baru dia mau beli, biasanya gitu. Jadi emang ada funnelnya yang harus kita lewatin sih mau nggak mau. Jadi dikenalin dulu tentang brandnya kita kasih tahu dulu masalahmu apa, kita cari tahu dulu masalahnya dia apa, cocok nggak sama produk yang kita tawarkan, solusi yang kita tawarkan untuk masalahnya dia, itu nanti akan membuat dia considerate. Jadi dari awareness, dia akan masuk ke consideration, setelah itu baru terakhir ke conversion. Gitu sih biasanya. Jadi mau nggak mau ya dilewatin kayak gitu. Bisa yang instan banget sih memang. Bisa jadi kasusnya kayak ceritanya Kak Oni tadi. Jadi begitu awal bikin konten, orang aware, langsung setelah 5 hari langsung tinggi itu penjualannya. Tapi kan tetap di awal orang aware dulu tuh. Baru puncaknya dari 5 hari. Yang membedakan adalah tinggal di timelinenya. Ada orang yang timelinenya dari awareness sampai ke konversi itu butuh waktu lama, sampai setahun nih bahkan. Ada yang ternyata butuh waktunya cepat, kayak kasusnya Kak Oni, di mana 5 hari ternyata udah langsung convert jadi ke penjualan. Kayak gitu sih. Menjawab nggak sih? Atau masih abstrak ya?
Dipahami, Kak. Terima kasih atas Sama-sama. penjelasannya. Oke. Ada lagi mau nambahin? Aku boleh nambahin dikit, Kak. Silahkan. Emang benar sih, apa kunci untuk di bisnis online atau di apa namanya kayak gini itu emang kalau tanpa traffic itu nggak bakal jadi konversi. Jadi yang penting traffic aja dulu gitu. Mau dia akhirnya beli atau enggak itu nomor 2 sih. Pokoknya masukin traffic dulu gitu. Karena kalau tanpa traffic tuh pasti nggak ada yang beli kan. Tapi kalau trafficnya banyak pasti akan ada yang nyangkut gitu. Nah kalau di marketplace sendiri pasti kan caranya iklan ya gitu. Nah kalau untuk di TikTok sendiri itu dibandingkan iklan kayaknya ada fitur setiap kita bikin video itu kayak promote gitu. Jadi videonya di-boost untuk dilihat banyak orang gitu. Itu ada sih ininya fitur-fiturnya gitu. Nah, dan untuk algoritma TikTok itu sendiri, ini sekalian aku sharing TikTok Shop juga nggak apa-apa kali ya, Kak? Boleh, boleh. Heeh. Jadi kalau untuk di TikTok Shop sendiri juga algoritmanya katanya sih masih berubah-berubah gitu ya. Kalau kemarin-kemarin itu katanya FYP dan live itu berkesinambungan gitu. Jadi ketika kita lagi video kita FYP dan kita nge-live itu pasti yang nonton banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba nge-live gitu, jadi ini pengalaman pribadi aku sendiri. Jadi kalau di TikTok Shop itu memang bisa gitu, nggak itu kita dapat orderan sampai ribuan sampai puluhan ribu gitu. Cuman emang caranya itu memang harus orang tahu dulu sih brand kita gitu. Nah di TikTok itu cara ngebangunnya itu memang lebih dari live sih sekarang, dari video nge-live itu. Nah sedangkan nge-live di TikTok itu nggak semudah kayak kita nge-live di IG atau di Shopee gitu. Kalau di IG atau di Shopee jelek-jelek banget masih ada 10 orang yang masuk. Sedangkan kalau di TikTok itu kalau kita baru awal nge-live, kita mau nge-live sampai 10 jam itu memang 0 gitu yang nonton biasanya. Sesulit itu gitu. Karena bukan gak ada yang nonton, kayaknya tuh memang algoritmanya belum dibuat masuk gitu. Nah, kalau di TikTok Shop itu memang nomor 1 itu yang penting konsisten sih. Jadi kalau emang mau nge-live ya setiap hari gitu. Katanya kalau misalnya kita bolong sehari pun itu algoritmanya bisa kayak mulai lagi dari 0 gitu. Jadi memang kalau misalnya mau nyoba TikTok Shop, kalau bisa juga dipersiapkan dari awal, idenya kayak gimana, jadwalnya kayak gimana gitu. Jadi biar bisa bagus gitu, kontennya bisa konsisten gitu. Nah, untuk kalau FYP sendiri di TikTok itu tadi benar kata Kak Nanda ya? Apa Kak siapa tadi? Yang penting Kak Arianti ya. Yang penting itu 3 detik pertama gitu. Jadi kalau depannya udah menarik itu pasti biasanya dilanjutin nonton gitu. Cara FYP apa enggak tuh TikTok ngelihatnya kalau misalnya orang TikTok nge-detect kita gitu. Orang-orang yang nonton video kita itu ditonton dari detik awal sampai detik akhir gitu ya. TikTok bakalan boost video-video kita gitu karena dianggap itu video yang menarik gitu. Jadi memang 3 detik pertama diusahain itu bikin kalimat-kalimat yang agak provokatif gitu. Contohnya misalnya kayak apa ya? Biasanya kita bikin video kan ya bikin biasa gitu. 3 detik pertama tuh kalau bisa kayak jualan sehari langsung 100.000 gitu apa kayak gimana gitu yang bikin orang kayak hah kok bisa gitu, pokoknya yang penting dia stay dulu aja tuh selama 3-5 detik pertama gitu kayak gitu. Terus mungkin gak gampang juga sih setelah bikin video kayak gitu, gak ada jaminan bisa langsung FYP. Cuman dulu jadi tuh aku ceritanya kenapa video aku yang bisa langsung FYP pas pertama itu jadi video yang aku bikin itu video giveaway Kak gitu. Jadi kebetulan aku bikin giveaway iseng-iseng video yang pertama kali aku upload, aku bilang kalau video ini FYP bagi-bagi gratis yuk, aku bilang kayak gitu kan. Ternyata itu FYP kan gitu. Jadi mungkin bisa dipancing pakai giveaway kayak gitu sih. Terus bikin kontennya mungkin orang tuh kayaknya udah hampir semua online shop tuh lari ke TikTok Shop semua gitu karena memang pasarnya menjanjikan. Jadi kan makin banyak persaingan, kalau bisa sih bikin kontennya yang unik-unik gitu yang emang ada histori perjalanan online shopnya kita gitu. Jadi orang tuh kayak TikTok tuh sulit-sulit gampang sih karena kita kayak mainin psikologi pembeli. Jadinya kita mungkin harus riset terus konten yang cocok buat brand kita tuh yang kayak gimana gitu. Kayak gitu sih paling Kak. Oke, thank you Kak Bioni. Ini Kak Arep
udah terjawab belum pertanyaannya? Aduh. Kalau udah, kira-kira udah lah ya. Ya udah terjawab. Ada lagi kah yang mau nambahin? Kalau enggak, kita mau tanya pertanyaan terakhir nih buat teman-teman di sini semua nih. Nah, pertanyaannya ada nggak sebagai penutup kayak dari Kananda, dari Kak Martin sama Kak Oni, mau buat teman-teman yang mau mulai usaha bisnis, kira-kira ada saran atau tips apa nggak? Mulai mungkin dari Kak Nanda dulu deh. Oh, oke. Kalau dari aku sih, kalau mau mulai aja. Tapi usahakan cari mentor. I mean, nggak harus mentor yang gimana banget sih. At least ada temen yang bisa ditanya, atau orang yang udah pernah ngalamin itu yang bisa ditanyain. Jadi ketika kita mulai itu nggak yang nol banget. Kita tahu arahnya kemana. Itu satu. Terus yang kedua, sebisa mungkin kalau misalnya kita mau mulai jualan, itu kita mulainya dari solusi. Jadi ada masalah apa sih yang bisa kita jual solusinya. Itu biasanya akan lebih gampang buat kita buat ngejual. Karena kalau cuman ngelihat ini ada barang A, ini bisa dijual, tapi kita nggak tahu kita mau jual kemana, itu biasanya agak susah juga. Jadi kalau aku saranin, dimulai dari masalahnya apa, dan aku akan menjual solusinya. Itu biasanya lebih gampang. Itu dia sih kayaknya. Menjawab masalah dan solusi ya, namanya. Sip. Dari Kak Martin, ada tips untuk teman-teman yang baru mulai? Kalau dari aku, ya mulai aja dulu dengan apa yang dipunya, resource yang ada. Terus, sebentar. Oke. Mulai aja dulu. Tadi juga sama ya kayak tadi ya, mulai step by step ya. Mungkin kita ke ini deh, ke Kak Oni dulu. Sampai kayaknya Kak Martin lagi beres-beres. Ke Kak Oni gimana Kak? Mungkin ada tips buat teman-teman yang baru mau mulai? Kurang lebih sama sih, mulai aja dulu, nggak usah langsung bagus gitu, tapi kalau mau langsung bagus juga bagus gitu. Intinya improve sambil berjalan gitu. Karena nggak usah terlalu idealis dulu, cuman ya tadi kalau mau bagus kan bagus, nggak apa-apa. Sekalian sambil kumpulin modal sih gitu. Mungkin di awal kita pasti pengen lah bikin produk yang kita mau gitu. Kita punya imajinasi, bayangan kayak wah gue pengen jualan ini gitu, kayak gini-gini. Cuman kan memang nggak semudah itu gitu ya untuk bangun branding. Jadi kayak ya udah kumpulin aja modal dulu. Toh nanti kalau misalnya, jadi nomor satu tuh kalau kata anak marketplace itu yang penting konversinya dulu lah gitu. Kalau udah punya modal, bisa hire tim yang lebih profesional, bisa improve dagangan gitu, produk gitu, itu lebih memungkinkan buat untuk berkembang sih gitu. Jadi memang jalanin aja dulu. Nah kalau bingung mau jualan apa gitu, coba deh lihat tensi di sekitar kamu gitu. Karena kadang kita juga pengen nih jadi reseller, tapi juga kayak lebih kayak ngeliat real lah kayak gimana. Terus kalau bisa tuh barang itu biasanya dibeli, kalau nggak unik ya dia jadi yang paling murah gitu. Jadi ya usahain jadi yang unik atau enggak jadi yang affordable lah, murah lah gitu. Mungkin awal-awal kayak gitu dulu sih. Yang penting konversi dulu, dibeli dulu aja gitu. Oke. Thank you Kak Oni buat. Sorry, potong. Ya, nggak apa-apa Kak. Nah, gimana Kak Martin sekarang? Tadi ngelanjutin, betul kata Kak Oni ya, tadi aku mau ngelanjutinnya tuh, gak usah pusing, maksudnya kalau kalian udah punya resource-nya, oke mau jualan ini, cuma gimana ya caranya supaya laku gitu. Kalau harga, penting harga gimana gitu. Nah, kalian harus ada value added-nya apa gitu. Karena kalau pengalaman saya dengan barang rumah tangga yang umum, saya nilai plusnya belanja di saya gitu ya. Cepat gitu, kayak kalau chat itu langsung dibalas, terus pengiriman juga cepat. Pokoknya review customer tuh pengiriman sangat cepet banget, gila gitu. Terus yang kedua, packing udah include, karena banyak banget yang nanya ke saya, ini harus nambah bubble lagi nggak, mana link bubble-nya gitu. Jadi kalau saya value added-nya adalah servisnya lebih baik gitu. Karena kalau untuk banting-banting harga ya, maksudnya termurah pasti akan ada selalu yang lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya ada customer yang bilang ke saya, oh kayak gini ya, yang di tempat lain lebih murah, oke,
saya di kita memang mungkin bukan yang termurah, tapi saya sih pede gitu, servis kita lebih baik gitu sih. Oke, kalau dari Kak Marlin ini ya nunjukin ke servis saya yang beda daripada yang lain gitu ya. Oke, thank you semuanya udah teman-teman di sini ada Kananda, Kak Marlin, Oni, Anita, dan Arianti, terus Kak Arek Sosmed yang udah nanya juga tadi buat waktunya udah mau sharing, udah mau nanya, udah mau dengerin juga teman-teman di sini seputar bangun bisnis online. Kalau mau lanjut untuk ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa ngobrol di Discord nya Growspace di Kelurahan Sukamaju by Growspace, linknya ada di atas, bit.ly/Kelurahan Sukamaju. Dan besok kita juga akan ada event di Twitter Space juga ngomongin soal purposeful growth and fulfillment from your career. Jadi tadi kita udah ngomongin bisnis, mungkin sekarang di sisi karir. Kayak sekarang kayak mungkin di beberapa antara kita kayak merasa ya udah kayak hidup itu kayak udah siklus saja, lahir gitu, sekolah, kerja, pensiun, terus udah gitu meninggal gitu. Apakah cuman gitu-gitu aja hidup kita gitu? Ya sepertinya enggak. Bagaimana caranya kita biar bisa fulfill gitu, bisa memberikan penuh apa kehidupan kita terutama di bidang karir. Nah, besok kita akan ngobrolin itu bareng Bang Jago dan Vicario Renaldo jam 8 sama kayak ini jam 8 malam di Twitter Space ini, di Twitter Space-nya Growth Space. Jadi sampai ketemu besok teman-teman, dan hari ini sesi kita selesai, jadi goodbye and good night. Good bang. Dadah semuanya. Thank you guys. Bye. Thank you, Kak. Bye. Wah.